Di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, akal budi memainkan suatu peran yang sangat penting. Ya, jikalau kita tidak memakai akal budi kita tidak bisa memahami kebenaran firman Tuhan secara benar. Tapi di sisi yang lain, jikalau kita tidak memakai akal budi kita sedang membuka diri di dalam bahaya yang besar. Karena pada waktu iblis berusaha menjatuhkan orang percaya, dia menjatuhkan kita seringkali melalui jalan akal budi. Ya, dengan cara apa? Iblis menjatuhkan Hawa dengan akal budinya. Ya, iblis meyakinkan dia bahwa buah itu tidak akan mendatangkan kematian, buah itu baik, buah itu menarik, dan buah itu bisa memberikan pengertian. Dan akhirnya Hawa jatuh kepada godaan iblis. Dan saudara, ini bukan hanya cara iblis menjatuhkan Hawa, tapi ini adalah cara iblis menjatuhkan setiap orang percaya di sepanjang segala zaman yang Alkitab mengatakan melalui cara tipu daya. Dan apa yang ditipu? Ya, apa yang dimaksudkan dengan tipu daya? Yaitu iblis berusaha memperdaya akal budi kita, sehingga dengan akal budi kita mentaati iblis dan bukannya mentaati Tuhan. Ya, sehingga orang Kristen yang tidak baik-baik melatih akal budinya, dia sedang berada di dalam bahaya yang besar untuk jatuh kepada tipu daya iblis. Sehingga untuk kita menjadi orang Kristen yang baik, dua hal ini perlu senantiasa ada. Yang satu, kita perlu memiliki hati yang mau taat, hati yang mau mengasihi Tuhan, bukan jiwa yang pemberontak. Tapi di sisi yang lain, kita juga mesti mempunyai akal budi yang terlatih dengan baik, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang merupakan kehendak Tuhan, mana yang bukan. Ya, seorang anak yang hanya sekedar dia suka belajar, tetapi dia tidak mau bekerja, itu kurang begitu berguna ya. Tapi seorang anak yang dia mau cepat-cepat bekerja, tetapi dia tidak mau baik-baik belajar, itu juga tidak akan terlalu membuat orang tua itu bahagia. Betul ya? Demikian juga seorang guru, dia mesti bisa membedakan anak mana ya yang mempunyai jiwa pemberontak, yang sekedar dia tidak mau percaya karena dia tidak mau percaya, masa begini, masa begitu. Anak seperti ini tidak akan mau, tidak akan bisa kemudian menjadi murid yang baik. Tapi di sisi yang lain, seorang anak yang tidak ngerti pun dia tidak mau bertanya, juga sama-sama tidak bisa menjadi murid yang baik. Ya, sehingga sebagai orang Kristen, kita mesti mempunyai hati yang mau taat kepada Tuhan, tetapi juga akal budi yang mau mengerti dengan lebih baik. Bukan karena kita ingin memberontak atau kita ingin meragukan Tuhan, tetapi karena kita ingin mengerti. Ya, kita ingin memahami rencana Tuhan, dan pada waktu kita tidak mengerti, kita mau bertanya. Ya, sehingga gereja yang baik adalah gereja yang bagaimana memberikan atau melatih jemaatnya mempunyai hati yang taat, mau melayani. Tapi juga gereja yang baik akan melatih jemaatnya berpikir, sehingga dia bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Hamba Tuhan yang baik akan peka ketika jemaatnya mempunyai jiwa yang memberontak, yang tidak mau taat. Tetapi hamba Tuhan yang baik juga mestinya tidak boleh seneng ya. Oh, jemaat saya tidak pernah nanya kok. Mereka ngerti tidak ngerti, pokoknya percaya. Karena dengan kita mempunyai sikap yang atau membiarkan jemaat mempunyai sikap seperti ini, kita sedang tidak melatih mereka untuk bisa berbuah demi Tuhan. Ya, sehingga mari sebagai orang Kristen yang utuh, yang mau melayani Tuhan dengan secara efektif, mempunyai kesaksian yang hidup dengan efektif, mari sekali lagi kita boleh membangun hati yang taat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi di sisi yang lain, mari kita juga melatih akal budi kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita ingin taat kepada Tuhan, tapi mari ketika kita tidak mengerti, jangan pokoknya. Ketika kita tidak mengerti, mari dengan seperti seorang murid yang baik, kita bertanya, kita bertanya dengan hormat kepada hamba Tuhan kita. Kita berdoa minta Tuhan menuntun kita. Dan Tuhan yang boleh memberikan kepada kita hati yang taat, Tuhan yang sama akan menuntun kita mengerti firman Tuhan dengan lebih dalam, mengerti kehendaknya dengan lebih dalam, supaya kita boleh menjadi orang Kristen yang melayani Tuhan dengan efektif, dengan sungguh-sungguh, dengan hati kita, dengan akal budi kita. Tuhan memberkati setiap kita.